Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadia Alia Sabila, NPM 2213052006. Saya di sini sebagai konselor. Saya menggunakan konseling realitas dan teknik WDEP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Berliana Hamdani dengan NPM 22130052055. Di sini saya sebagai konseli. Assalamualaikum. Silakan masuk, Mbak. Berarti ya? Iya, Ibu. Silakan duduk, Mbak. Gimana nih kabarnya Mbak Berliana? Terus puasa nggak hari ini? Alhamdulillah baik, Ibu. Kebetulan aku lagi nggak puasa, lagi ada tamu bulanan. Oh, lagi ada tamu, pantesan kelihatan banget ceria. Mbak Berliana sendiri tahu nggak kenapa dipanggil ke ruang BK? Sebenarnya saya nggak tahu, Bu, dan saya mau tanya sama Ibu, kenapa saya dipanggil kurang BK gitu, Bu? Oh, jadi Mbak Berliana nggak tahu. Nah, jadi tuh ibu tuh kemarin dapat laporan dari beberapa guru mata pelajaran sama wali kelas Mbak Berli. Nah, maka dari itu ibu memanggil Mbak Berli untuk melakukan sesi konseling. Sebelumnya Mbak Berli sendiri sudah pernah melakukan sesi konseling? Belum, Bu, belum pernah. Ini paling pertama saya melakukan sesi konseling, jadi saya nggak tahu. Oh, jadi Mbak Berli belum pernah ya. Nah, Ibu di sini akan menjelaskan apa itu konseling. Jadi konseling itu proses pemberian bantuan dari konselor atau guru BK untuk Mbak Berli sebagai konseli. Tujuannya itu untuk menyelesaikan atau memecahkan masalah yang dialami Mbak Berli secara mandiri. Apakah sudah paham? Baik, Ibu, sudah paham. Nah, terus di konseling itu ada asas. Yang pertama itu asas kerahasiaan. Jadi cerita Mbak Ber ini, masalah Mbak Ber yang diceritakan kepada ibu itu akan aman, rahasianya dijamin dan tidak melebar kemana-mana, tidak kesebar kemana-mana. Nah, yang kedua itu ada asas keterbukaan. Jadi Mbak Berli itu harus secara terbuka bercerita kepada ibu apa masalah yang lagi dialami Mbak Berli sekarang. Jadi tidak usah ditutup-tutupi dan tidak usah takut untuk bercerita kepada ibu. Nah, terus di konseling itu ada batasan waktunya. Nah, batasan waktunya itu 20 sampai 30 menit. Kenapa ada batasan waktu? Karena untuk untuk menemukan titik permasalahan Mbak Berli itu agar tidak ceritanya itu melebar kemana-mana. Apakah cukup dengan waktunya dan penjelasannya? Sebetulnya untuk uh, tes tadi, berarti di sesi konseling ini saya harus terbuka kan sama Ibu. Nah, tapi saya itu kan lihat ya, Bu, ya, di media sosial kayak Instagram, Twitter, TikTok gitu, kayak banyak loh yang ngomong kayak kalau ih jangan cerita sama guru BK, soalnya guru BK itu ember, kayak guru BK itu tuh suka gibahin kita sama guru-guru yang lain gitu. Jadi kayak saya tuh takut gitu loh, Bu, mau cerita gitu, kayak nanti takutnya permasalahan saya ini nanti bakal bisa sebar kemana-mana, nanti semua orang tuh tahu, nanti guru-guru tuh pada ngejudge saya gitu loh, Bu, jadi saya takut. Ya, mungkin beberapa ada yang seperti itu karena mungkin mereka itu bukan dari BK gitu, bukan lulusan dari BK. Jadi mereka tidak mengerti tentang kode etik yang ada di BK. Nah, kalau Ibu sendiri kan lulusan BK. Nah, jadi Ibu tuh paham dan ngerti kode etik dan apa aja yang ada di BK itu. Jadi Mbak Berli tidak perlu takut untuk bercerita sama Ibu dengan Ibu gitu. Jadi aman ya, Bu, ya? Ya, aman, dijamin aman 100%. Oke, Bu. Baik, apakah Mbak Berli sudah siap melakukan sesi konseling? Insya Allah siap. Nah, kalau Mbak Berli sudah siap, jadi Ibu juga sudah siap untuk mendengarkan cerita Mbak Berli. Nah, apa sih alasannya
Kok Mbak Berry sering telat mengumpulkan tugas? Karena saya itu sibuk, Ibu. Saya itu sibuk banget. Jadi saya itu sering lupa kalau misalnya ada tugas. Kayak nggak terfikirkan gitu loh, Bu. Ya karena saya sibuk dari bangun tidur sampai mau tidur lagi itu saya nggak ada waktu untuk memikirkan tugas. Saya terlalu sibuk gitu loh. Toh kalau bisa ada waktu saya itu pakai untuk istirahat gitu, Bu. Oh, jadi sibuk. Emang kesibukannya Mbak Berry itu apa selain sekolah dan belajar gitu sampai lupa sama tugas-tugasnya? Jadi saya itu ini Bu, nggak mau sombong ya, alhamdulillah. Saya itu menjadi seorang content creator gitu loh Bu, dan yang mengharuskan saya mengupload video setiap harinya dan di beberapa platform media sosial, gak hanya satu, jadi kayak di Instagram, di TikTok, dan di YouTube. Jadi kayak ada 3 platform yang harus saya isi video saya setiap hari. Jadi kayak saya sibuk untuk tag video, ngedit, terus ketemu sama orang-orang yang endorse saya untuk melakukan perjanjian terhadap produknya yang mau di video saya gitu. Pokoknya kayak sibuk itu loh, Bu. Wah, keren sekali. Di usia muda ini Mbak Berliana sudah menjadi content creator. Jadi itu alasannya Mbak Berliana sering telat mengumpulkan tugas karena fokus ke konten. Bener Ibu, jadi itu alasannya saya kayak um, mendahulukan konten dulu deh baru tugas gitu. Makanya sering telat. Kenapa sih Mbak Berliana lebih mementingkan konten daripada tugas-tugas yang ada di sekolah? Karena saya menyukai hal tersebut gitu, karena itu kayak bisa dibilang hobi ya, saya tuh hobi gitu loh, kayak buat video, terus ngedit, terus kayak saya juga suka karena kayak banyak orang yang mengenal saya, terus kayak di sisi lain saya juga dapat penghasilan dari itu, jadi kayak saya tertarik, saya senang melakukan hal tersebut dibanding saya harus mengerjakan tugas gitu loh Bu, jadi kayak ya saya senang melakukan hal tersebut itu kan sebagai bentuk hobi saya gitu. Oh, jadi Mbak Berliana juga memiliki hobi sebagai vlogger gitu ya, kayak buat-buat video, terus edit-edit gitu. Tapi Mbak Berliana sendiri pernah nggak sih kayak memikirkan kalau misalnya apa sih terus-terusan seperti ini gitu, menjadi apa memfokuskan konten daripada sekolah? Dampaknya ya Bu ya, Iya. bukan hanya memikirkan lagi tapi dampaknya itu sudah terjadi pada diri saya gitu Bu. Kayak saya kan sebenarnya uh, menjadi telat-telat tugas itu kan baru di beberapa bulan terakhir gitu loh Bu, jadi kayak sebelumnya saya itu ya rajin, saya baru beberapa bulan terakhir ini tapi ya saya sudah merasakan dampaknya gitu kayak uh, ya pasti nih ya, gara-gara saya melakukan hal tersebut nih saya dipanggil ke orang BK Iya. ya kan, karena ada beberapa guru yang lapor sama ibu, terus kayak yang pasti juga guru-guru tuh suka marahin saya gitu loh Bu, kayak dia ada yang nyindir-nyindir juga, terus kayak teman-teman saya juga sering ngomongin saya, terus nyindir-nyindir juga gibah gitu kayak ih Berliana telat ngobrolin tugas, jadi kayak tapi terkenal gitu padahal telat ngobrolin tugasnya, terus kayak ya dapat dipastikan ya Bu ya kalau gurunya aja kesel sama saya pasti nanti waktu UAS atau UTS pasti nah saya juga turun kan Bu ya, jadi kayak bakal berdampak gitu pasti sama uh, apa namanya kayak prestasi akademik saya di sekolah gitu, kayak menurut saya gitu. Betul. Jadi baik, berarti Mbak Beraza sudah sadarkan apa dampaknya kalau putusan begitu itu tidak baik. Nah, terus Mbak Ber punya nggak keinginan gitu? Apa keinginan Mbak Beriana berubah diri atau gimana gitu? Ada nggak keinginannya? Sebetulnya ada Ibu, saya setelah saya pikir-pikir ya Bu ya, setelah tadi saya menyebutkan dampaknya ternyata kalau misalnya hal itu saya lakukan terus-menerus, itu kan belum lama ya Bu ya, belum lama saja sudah terlihat dampaknya, apalagi nanti ketika saya akan melakukan itu terus-menerus sampai saya lulus SMA, saya kuliah gitu, dan saya tetap melakukan kebiasaan ini, rutinitas ini tuh bakal sangat berdampak sekali ya dengan hidup saya gitu, sangat bakal buat hidup saya, prestasi saya ya terutama ya kacau gitu kayak, jadi saya ingin berubah, saya ada keinginan berubah gitu, saya ingin berubah tapi saya bingung gitu Bu, kayak gimana, apakah saya bisa berubah gitu. Baik, jadi Mbak Beliana mempunyai keinginan dari diri sendiri untuk berubah. Nah, ada nggak kayak misalnya
cara apa gitu, langkah apa setelah ini gitu untuk mencapai tujuan Mbak Ber yang menjadi siswa yang rajin kembali dan mendapatkan nilai yang berprestasi baik lagi. Kayaknya saya ini deh Bu, apa namanya, bisa mungkin sama ini kan saya kan ini ya Bu ya, tidak semua kegiatan saya itu tidak terkoordinir dengan baik. Kayak kayak saya tuh nggak pernah menjadwalkan saya untuk belajar gitu loh Bu. Karena kayak udah penuh sama jadwal konten saya gitu kan Bu. Mungkin nanti saya akan ini Bu kayak menyisipkan belajar di tengah-tengah jadwal saya membuat konten gitu loh Bu. Jadi saya akan membuat jadwal untuk kegiatan saya gitu sehari-hari terus kayak saya kayak mungkin waktu main saya yang kebanyakan gitu misal di weekend gitu saya bisa kurangin, saya bisa belajar. Jadi kayak intinya saya tuh kayaknya bisa membuat jadwal gitu loh Bu, jadwal planning saya setiap harinya dari mau tidur sampai mau tidur ngapain aja gitu. Mungkin itu bisa membantu nggak sih Bu? Menurut Ibu itu bisa membantu kegiatan Mbak Beriana. Kalau Mbak Beriana itu melakukan dan melaksanakannya secara konsisten gitu. Bisa aja Mbak Beriana kayak seperti membuat catatan-catatan kecil, ditaruh ditempel di kamar gitu supaya ingat dengan tugas-tugasnya, dengan jadwal-jadwalnya itu. Oh iya Bu, berarti saya membuat jadwal juga saya kayak membuat pengingat juga ya buat diri saya gitu ya Bu ya. Betul. Ya, jadi Mbak Beriana kan sudah tahu nih kayak dampaknya, terus Mbak Beriana juga sudah mempunyai keinginan diri sendiri untuk berubah gitu menjadi apa ya, menjadi yang lebih baik gitu kan itu kan sama aja kayak merugikan diri sendiri kan, kayak nilainya jelek gitu. Terus dicap jelek juga sama guru dan teman-teman kayak sering digibahin gitu. Terus Mbak Bel juga sudah mau melakukan membuat jadwal gitu. Lalu, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Sebenarnya ada Bu, kayak saya tuh takut Bu sebenarnya kayak nanti keluar dari ruang BK ini ya Bu ya kayak nanti aku masih dimarahin nggak ya sama guru-guru yang lain gitu. Saya takut bertemu sama ibu guru yang lain gitu. Atau di sendiri gitu. Tentunya sih tidak ya Mbak Ber. Kalau misalnya Mbak Ber sudah benar-benar berubah, terus Mbak Ber rajin mengumpulkan tugasnya. Nah, nanti Ibu juga akan memberi penjelasan gitu, pengertian kayak maksudnya ngomong ke guru-guru gitu kalau Mbak Ber itu sudah ingin berubah dan benar-benar mau berubah gitu setelah dari konseling ini. Gitu ya Bu. Jadi nanti bakal dibantu sama ibu juga kan. Iya, nanti Ibu akan membantu, akan bilang ke guru yang melapor kepada Ibu kalau tugas-tugas Mbak Ber itu telat. Nah, saya akan membantu Mbak Ber dan dengan ya memberi penjelasan kepada mereka gitu. Apakah ada lagi yang ditanyakan? Sudah cukup Ibu. Baik, jika nanti langkah yang tadi sudah direncanakan dan sudah diambil Mbak Bel untuk membuat jadwal itu belum efektif dan belum bisa untuk merubah Mbak Ber untuk menjadi lebih baik lagi, ya mungkin nanti kita bisa mengatur jadwal gitu, jadwal temu lagi, Mbak Ber bisa temuin saya di ruang BK gitu untuk melakukan sesi konseling lagi dan membuat perencanaan yang baru gitu. Oh iya Bu, berarti nanti kalau misalnya rencananya ini kayak jadwal yang aku buat ini ternyata kurang kurang efektif untuk mengurangi apa ya, kurang efektif mengatasi permasalahan aku, berarti nanti aku bisa ketemu lagi sama ibu gitu ya. Iya, bisa banget Mbak Ber. Nanti bisa konfirmasi saja sama Ibu. Jadi kita atur jadwal saja. Baik Ibu, terima kasih ya Ibu udah uh, kasih tahu aku, udah nyadarin aku gitu kalau misalnya perilaku aku itu sebelumnya itu nggak baik gitu buat uh, akademik aku. Iya, sama-sama Mbak Ber. Ibu juga berterima kasih karena Mbak Ber sudah bersedia datang ke ruang BK dan menceritakan masalah yang dialami Mbak Ber. Terus sudah secara terbuka menceritakan semuanya tanpa ada yang ditutup-tutupin. Oh iya, setelah ini ada kelas apa nih Mbak Ber? Iya Bu, kebetulan saya ada kelas matematika habis ini, jadi saya langsung aja ya Bu ya. Oh iya, ya udah. Terima kasih ya, Ibu.
Baik-baik ya, Tati.